Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Denis, Yuda, Dewi, dan juga Emilia. Baik, sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan membacakan sebuah pertanyaan yang akan menjadi dasar diskusi kita pada kesempatan kali ini. Penangkapan ikan secara ilegal ataupun legal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Definisi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Permen Strip KP 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara ilegal ataupun legal fishing. Sebagai negara bahari yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, illegal fishing tentu menjadi salah satu ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Bukan hanya oleh nelayan lokal, aksi legal fishing juga dilakukan oleh kapal-kapal asing. Akibatnya, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Nah, dari hal tersebut, dapatlah sebuah pertanyaan. Bisakah kita menggunakan instrumen hukum nasional dan juga hukum internasional untuk menutupi ZEE sendiri? Oke, terima kasih moderator. Sebelum masuk pembahasan, di sini di hukum laut internasional itu ada 3 rezim. Yang pertama rezim kedaulatan, yaitu negara punya kekuasaan untuk mengatur lautnya menggunakan hukum nasionalnya sendiri. Contohnya laut teritorial. Yang kedua, rezim berdaulat. Negara pantai punya hak untuk memanfaatkan kekayaan laut di rezim ini, tapi tidak berhak untuk menerapkan hukum nasional di laut ini, contohnya ZEE. Yang ketiga, rezim hukum internasional. Di rezim ini, semua negara bisa menggunakan lautnya sesuai dengan aturan hukum internasional, dan di rezim ini tidak ada satupun negara yang menguasainya, contohnya laut bebas atau laut lepas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dari ZEE. Yang pertama, dalam UNCLOS 1982 pada bagian 5, pasal 55 tentang rezim hukum khusus zona ekonomi eksklusif atau yang biasa ZEE, merupakan suatu daerah di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam wilayah ini di masa hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak serta kebebasan negara lain diatur dalam ketentuan-ketentuan yang relevan. Yang kedua, berdasarkan pada pasal 7 ayat 2 hukum huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan atau biasa disebut Undang-Undang Kelautan. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah suatu area di dalam dan di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dan dari mana sebaran laut teritorial diukur. ZEE merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia, di mana Indonesia memiliki hak yang berdaulat. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum laut internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Denis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak berdaulat di negara pantai. Kemudian pasal United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang dimaksud dengan UNCLOS yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Di sini menyebutkan yurisdiksi dan tugas dari negara pantai di wilayah
ZEE sebagai berikut. Yang pertama itu ada dalam zona ekonomi eksklusif di negara pantai. Jadi negara pantai mempunyai dua hak. Yang pertama itu ada hak-hak berkedaulatan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin. Yang kedua ini ada yurisdiksi sebagaimana ditentukannya dalam ketentuan yang relevan. Konvensi ini berkenan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah dan kedaulatan. Di sini ada juga tentang di dalam melaksanakan hak-hak yang memenuhi kewajiban berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Yang ketiga ini ada hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenanan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan bab 6. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imelia Delorokar, NIM 4012211157. Selain itu, pasal 61 angka 1 UNCLOS berbunyi, negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Berkait dengan pengawasan di wilayah zona ekonomi eksklusif, pasal 73 angka 1 UNCLOS mengatur yurisdiksi negara pantai sebagai berikut. Negara pantai dapat dalam melaksanakan hak kedaulatannya untuk melakukan eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif. Mengambil tindakan demikian termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan sebagaimana diperlukan untuk menjamin peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Maka dapat disimpulkan bahwa zona ekonomi eksklusif yang dimiliki oleh negara pantai kekayaan Indonesia itu termasuk ke rezim berdaulatan dalam kasus illegal fishing ini. Indonesia tidak bisa menutup zona ekonomi eksklusif walaupun zona ekonomi eksklusif ini milik Indonesia, tapi bermanfaatnya juga boleh dinikmati negara lain. Itu tercantum dalam pasal 69 dan pasal 70 UNCLOS. Pasal 69 itu mengatur tentang hak negara tidak berpantai di negara zona ekonomi eksklusif. Negara pantai pasal 70 itu mengatur tentang hak negara geografis tidak menguntungkan di zona ekonomi eksklusif negara berpantai. Tapi di pasal 71-nya, kedua pasal itu bisa tidak berlaku jika ekonomi negara pantai itu bergabung sekali dengan hasil kekayaan lautnya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Kita termasuk ke dalam negara yang cukup tergantung dengan kekayaan laut. Jadi, Indonesia bisa saja mengabaikan pasal 69 dan pasal 70, akan tetapi Indonesia tetap tidak bisa menguasai secara penuh ZEE tersebut, karena ZEE hanya mempunyai hak berdaulat saja. Jika kasusnya illegal fishing, Indonesia hanya bisa melakukan penangkapan, menaiki kapal, memeriksa dan melakukan proses peradilan, tetapi setelah itu Indonesia harus mengembalikan para awak dan juga kapalnya. Harus segera dibebaskan dengan adanya uang jaminan atau jaminan lainnya. Dalam proses penangkapan dan juga penahanan, negara Indonesia wajib memberitahukan negara asal bendera kapal tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 72 UNCLOS
tahun 1982. Jadi kekuatan Indonesia itu hanya sebatas itu saja, tidak sampai menutup ZEE. Karena ZEE sendiri digunakan sebagai jalur lintas internasional yang tidak boleh sama sekali ditutup. Baik, dari pembahasan yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwasannya sesuai pasal 56 UNCLOS 1982, hukum nasional tidak berlaku, tetapi hukum internasional dalam hal ini UNCLOS tetap berlaku. Dan di dalam UNCLOS 1982, ZEE bukan hak kedaulatan, jadi tidak bisa ditutup. Baik, itu tadi dalam pembahasan yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat and see you.